Yesus. Baik itu umat Tuhan yang secara umum umat Tuhan orang Kristen maupun pendeta sekalipun, tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Amin. Semuanya sudah pernah berbuat dosa dan hilanglah kemuliaannya. Jadi ketika kita berbuat dosa, kita berhutang dengan Tuhan. Nah, hutang kita itu tidak bisa dibayar dengan apapun kecuali dengan apa? Dengan pengorbanan. Siapa yang berkorban? Yesus yang berkorban mati bagi kita sebagai bayaran hutang dosa kita. Amin. Jadi kalau hutang, ingat baik-baik ini. Halo, bicara hutang, hutang harus dibayar. Ingat baik-baik. Maka jangan berhutang supaya tidak ada beban di sini untuk bayar hutang. Amin. Amin. Jadi ketika manusia berbuat dosa, manusia berhutang. Hutangnya harus dibayar dengan nyawa. Ada yang mau bayar hutangnya dengan nyawa? Tuhan tidak suruh kita bayar hutang dosa kita dengan nyawa kita, karena sudah cukup satu nyawa sudah dikorbankan untuk dosa kita. Amin. Maka katakan kepada Yesus seperti pujian tadi apa? Yesus, kau anugerah terindah. Percayakah engkau bahwa Yesus anugerah terindah dalam hidupmu? Kenapa? Dia sudah mati bagi kita. Jadi hutang kita dibayar oleh Yesus lewat kematiannya di kayu salib. Jadi hutang kita sudah dibayar dengan lunas, dimaterai dengan darahnya, lunas hutang kita. Hutang siapakah yang lunas? Halo, hutang siapa yang sudah lunas? Kata ayat 8 tadi, hutang siapa yang sudah lunas? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi hutang siapa yang sudah lunas? Hutang dari orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan mempersilahkan Yesus bertahta di hatinya sebagai Raja. Amin. Amin. Sudah Yesus berkuasa jadi Raja di hatimu? Sudah? Berarti hutang dosamu sudah dibayar. Itulah anugerah terbesar. Jadi tema firman Tuhan hari ini adalah hidupku adalah anugerah. Jadi kita ini yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi sudah menerima anugerah. Anugerah apa itu? Anugerah hidup. Karena kalau kita tidak menerima sosok yang sudah membayar hutang dosa kita dengan lunas, berarti kita ada dalam keadaan mati dalam dosa. Mungkin masih berkeliaran di muka bumi ini, masih bernapas, beraktivitas, melakukan kegiatan apapun di dunia ini, tapi di mata Tuhan mati, tidak masuk hitungan. Amin. Mau masuk hitungan? Yang Tuhan katakan, engkau ada di pikiranku. Terus kita ada di mana lagi? Di rencananya Tuhan. Maka setiap orang yang percaya Yesus, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia ada di pikirannya Tuhan, karena masuk hitungan. Dia ada di rencananya Tuhan. Tuhan merancang. Di rancangan Tuhan dia ada. Rancangannya Tuhan apa? Masa depan yang penuh dengan harapan damai sejahtera. Masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Tetapi kalau tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi,
kita ada di luar rencana Tuhan. Kata Tuhan, mau apa terserah, karena kamu bukan anakku. Dak masuk hitungan. Nggak ada di buku catatan bahwa engkau ahli waris. Jadi berbahagialah engkau yang sudah ada di dalam Kristus, yang menyembah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Amin. Apa yang dimaksud anugerah itu? Anugerah itu adalah kehidupan yang baru di dalam Kristus. Manusia lama kita sudah berlalu, kita ada di dalam kehidupan yang baru sebagai seorang yang sudah lahir baru, bukan hanya sekedar percaya Yesus. Amin. Karena kalau percaya Yesus, iblis juga percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Artinya kalau engkau hanya jadi orang Kristen karena orang tuamu Kristen, engkau Kristen, tidak ada jaminan kau masuk surga. Karena anugerah kehidupan yang kekal itu diberikan kepada pribadi, bukan keluarga. Kalau suaminya lahir baru, istrinya enggak, istri tinggal, suami masuk surga. Kalau istri yang lahir baru, suami enggak, suami tinggal, istri masuk surga. Jadi sama-sama harus lahir baru. Dan bisa bonceng-boncengan ke surga. Kalau mungkin ada anak bilang, yang penting mamaku setia sama Tuhan, orang tuaku setia sama Tuhan, aku enggak usah. Nanti aku minta dibonceng ke surga. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Ada juga keluarga Kristen, orang tuanya hidup sembrono, hanya sekedar orang Kristen biasa saja, tapi anaknya setia sama Tuhan. Lalu orang tuanya bilang, tak apa-apa, nanti anakku yang bonceng aku ke surga. Ya tidak bisa, karena bersifat pribadi. Amin. Maka engkau yang ambil keputusan pribadi datang ke tempat ini bukan satu kebetulan, karena engkau akan terima anugerah. Amin. Anugerah dari Tuhan. Anugerah apakah itu? Kita kembali kepada firman Tuhan. Dikatakan di firman Tuhan, dulu kamu itu mati. Mati artinya apa? Karena engkau sudah melakukan dosa, jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan. Jadi di mata Tuhan mati. Mati karena apa? Dikatakan di firman Tuhan ini, mati karena pelanggaran dosa-dosamu. Engkau menjadi orang yang durhaka. Engkau hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging, mengikuti kehendak pikiranmu. Engkau hidup dalam berbagai kesalahan, kelemahan. Tapi itu dulu. Sekarang engkau hidup. Yang sedang hidup katakan amin. Yang hidup katakan amin. Mau tahu ciri-ciri orang yang hidup? Mau tahu? Ingin tahu ciri-ciri orang yang hidup? Kamu musik ingin tahu? Kamu ingin tahu? Kita tes coba. Ayo. Yang benar harus buktikan loh. Katakan, aku cinta Yesus. Buktinya mana? Jadi pada perempuan, kalau laki-laki mengatakan I love you, buktinya mana? Amin. Gak ada bukti, jangan percaya. Jadi kalau gak ada bukti, jangan percaya. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai ke surga, tidak ada yang sampai ke neraka kalau tidak melalui aku. Siapa berkata itu? Yesus. Dia buktikan apa? Dia buktikan dia mati di kayu salib demi kita semua. Amin. Lalu engkau mengatakan, I love Jesus, aku mencintai Yesus. Buktinya mana? Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, ya amin. Dalam namanya ada keselamatan.
yang ada di sini ada orang hidup atau orang mati. Orang hidup atau orang mati. Pegang itu semuanya. Pegang musik. Pegang musik. Petik gitar. Petik bass. Karena Daud juga begitu. Dia petik kecapi. Apa yang ada dia pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kau percaya Yesus itu adalah jalan dan kebenaran, buktikan. tapi senang aku mati. Saya kalau melihat ibadah yang loyo-loyo saja, saya katakan kajian dulu. Pakai bahasanya Grace, pakai bahasa anak-anak. Kasihan. Katanya hidupnya adalah anugerah Tuhan. Buktikan. Anugerah itu bukan seperti ini. Anugerah itu adalah besar Kau Tuhan.
Tuhanku. Kenapa kata besarnya saja yang saya ikut ucapkan? Itu penekanannya. Anugerah yang Tuhan beri itu besar. Maka karena besarnya anugerah itu membuat kita yang tadinya mati menjadi hidup. Jadi kalau ada orang datang kepada Tuhan dengan gayanya yang loyo-loyo, Tuhan berkata apa? Aku tidak mengenal engkau. Maukah kita dulu mengatakan aku tidak mengenal engkau? Mengapa? Karena Tuhan bilang apa? Besar anugerah yang kuberi, besar pengorbananku untuk menyelamatkan you. Jadi berarti orang-orang yang menerima anugerahku besar sukacitanya. Amin. Tenaganya besar untuk memuji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya sebenarnya hitungannya baru sembuh, baru sehat. Jadi bayangkan kalau orang baru sehat, sebenarnya agak sedikit ini ya, tenaganya ya, kalau pakai logika manusia. Tapi kalau puji-pujian sudah dinaikkan, saya tidak bisa. Mau joget untuk Tuhan, oke. Mau lompat-lompat untuk Tuhan, oke, siapa takut. Tapi kalau mau menyanyikan lagu dunia, no way. Kalau mau tampil di panggung dunia, no way. Karena aku terima anugerah yang besar. Jadi aku harus menghargai anugerah yang besar. Amin. Anugerah yang besar yang Tuhan beri itu ada di dalam diriku. Maka dikatakan si pemazmur, biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Cukup. Terlalu sering kita nyanyikan. Umat Tuhan yang di rumah nanti bilang, itu lagi lagunya, itu lagi. Artinya adalah rohmu harus menyala-nyala. Jadi bagi roh yang belum menyala-nyala, datanglah ke El Shaddai supaya dipompa dengan urapan roh Tuhan, supaya rohnya menyala. Amin. John, saya lihat rohmu kurang menyala-nyala. Cukup lama engkau jauh dari El Shaddai. El Shaddai itu apa? Allah Maha Besar. Jadi di sini Allah betul-betul besar. Amin. Amin. Engkau yang menerima anugerah dari Tuhan, dan mungkin setengah hati engkau melayani Tuhan. Karena terima grace. Gua akan sini menatap grace karena namanya grace. Terima grace, anugerah. Kalau sudah terima anugerah dari Tuhan, engkau berpindah tempat. Yang tadinya mati binasa menjadi hidup. Terima kepastian kehidupan yang kekal. Amin. Yang sudah terima kepastian, angkat tangan. Katakan terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar yang sudah menyelamatkan aku. Aku akan hidup dalam anugerah-Mu dan menghargai anugerah-Mu. Aku akan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama-Mu, karena aku ada, karena anugerah-Mu. Amin. Ya. Engkau yang sudah mengatakan seperti itu, Tuhan catat semua apa yang kau janjikan, dan namamu pastinya sudah dicatat di buku kehidupan. Oleh karena anugerah, oleh karena kasih karunia, engkau yang dulu mati sekarang sudah hidup. Dikatakan di firman Tuhan, dan dikatakan di sini di ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, artinya oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga
dan berikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Jadi saudara belum dikasih Tuhan, dulu engkau mati, sekarang engkau sudah hidup karena menerima grace anugerah dari Tuhan yang besar itu. Engkau hidup. Di dalam kata hidup ada 3 hal. Yang pertama, kenapa hidup? Diselamatkan. Yang kedua, dibangkitkan. Yang ketiga adalah diciptakan. Halo, bukankah penciptaan sudah selesai, Bu? Mungkin itu pertanyaannya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan seterusnya sampai Tuhan menciptakan manusia. Itu penciptaan yang pertama. Tapi sayang, 1000 kali sayang, manusia yang diciptakan sudah jatuh dalam dosa, sudah mati. Jadi harus ada penciptaan yang kedua. Jadi ketika kita dipindahkan dari jurang maut lewat kematian Yesus di salib, kita dipindahkan kepada kehidupan yang kekal. Ada kata hidup. Kita tidak lagi menjadi orang yang mati, tetapi menjadi orang yang hidup. Menjadi orang yang hidup, maksudnya di sini hidup itu adalah hidup yang sudah diselamatkan. Amin. Yang percaya Yesus katakan amin. Engkau sudah diselamatkan, dimateraikan oleh darah Yesus, dan dimateraikan oleh Roh Kudus. Yang kedua adalah kita dibangkitkan. Yang membangkitkan kita adalah Roh yang sama yang membangkitkan Yesus. Jadi Yesus dibangkitkan oleh Rohnya Allah, kita juga dibangkitkan oleh Roh yang sama. Yang ketiga, kita diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Jadi kita terima anugerah itu, anugerah yang menghidupkan itu, untuk menyelamatkan kita, membangkitkan kita, dan menciptakan kita menjadi manusia yang baru. Amin. Mengapa? Untuk apa? Dikatakan di firman Tuhan, untuk apakah kita diselamatkan, dibangkitkan, diciptakan? Coba kita baca di ayat 10, salah seorang baca. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, kita diberi kehidupan yang diselamatkan, dibangkitkan, diciptakan jadi ciptaan yang baru. Tujuannya adalah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Mengapa? Karena kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan, ayat 13 sampai 14 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus dan dijanjikannya itu. ya, jadi kita dimateraikan, dicap dengan apa? Dengan apa? Roh Kudus. Halo anak-anak muda, engkau sudah dimateraikan dengan Roh Kudus. Amin. Yang sudah dimateraikan dengan Roh Kudus katakan amin. Kalau ada materainya berarti apa? Kalau surat perjanjian aja ada di situ materai 6.000, berarti itu apa? Sah. Bisa diganggu bukan? Jadi dirimu anak-anak muda yang sudah dimateraikan dengan Roh Kudus, kau tidak bisa diganggu gugat lagi. Amin. Kalau hidupmu kacau, itu pilihan. Sebenarnya kau sudah dimateraikan dengan Roh Kudus, tapi kau tidak mau menjadi orang kudus, kau menjadi orang kotor, salah diri. Dan kalau sudah seperti itu, Tuhan bilang itu urusanmu, bukan urusanmu
lagi karena kau tidak masuk hitungan, kata Tuhan. Jadi engkau yang masih ada di dalam Kristus, yang sudah dimateraikan dengan Roh Kudus, engkau tetap stay di situ, engkau keluar dari rencana Tuhan, enggak keluar dari hadirat Tuhan, maka tidak ada yang bisa mengganggu buat engkau, karena sah dikasih materai oleh Roh Kudus. Jadi tidak bisa aneh-aneh. Orang yang suka aneh-aneh itu yang sudah keluar dari rencana Tuhan. Ibarat lingkaran, dia keluar dari lingkaran. Jadi engkau sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Karena apa? Hidupmu adalah anugerah. Kau dimateraikan, tujuannya supaya kau tidak bisa melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Yang kau lakukan hanya apa? Pekerjaan yang baik. Itu dikatakan firman Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dan tubuhmu dikatakan oleh 1 Korintus 6 ayat 19 adalah tubuhmu adalah baik Roh Kudus. Amin. Amin. Jangan kumpul kebo di kos-kosan. Amin. Karena tubuhmu adalah baik Roh Kudus. Amin. Anak-anak muda di sini mau nggak kita adakan gebrakan? Mau? Kita bersihkan kota ini, amin. Anak-anak muda, terobos, anak-anak kos, kita adakan KKR. Siap? Siap. Biar tanpa mereka bertobat, mereka yang hidup dalam yang aneh-aneh, yang mencintai ruang kosnya karena macam-macam, supaya segera bertobat, amin. Amin. Anak-anak muda yang di sini, berikan dirimu untuk pekerjaan baik. Itu pekerjaan Tuhan, dipakai Tuhan untuk orang lain banyak diselamatkan. Amin. Ya. Jadi tubuhmu adalah baik Roh Kudus. Roh Kudus yang di dalam kita adalah roh yang sama. Roh Kudus yang ada di dalam dirimu, coba tunjuk dirimu. Roh Kudus yang ada dalam dirimu adalah roh yang sama yang telah membangkitkan Yesus. Hebat apa enggak? Luar biasa apa enggak? Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus, tapi roh yang dalam dirimu juga sama dengan roh yang membangkitkan Yesus. Luar biasa tidak? Jadi hargai itu. Roh yang ada di dalam dirimu lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini. Luar biasa apa enggak? Ya. Karena di dalam dirimu ada roh yang luar biasa, maka engkau dipersiapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik. Jadi makanya jangan aneh-aneh. Roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan dikatakan di 2 Timotius 1 ayat 7, Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. amin. Amin. Kalau kau masih takut, halo, yang masih takut, cek dan recheck kembali. Sudah terima grace apa enggak kamu? Takut miskin, takut enggak makan, takut kere, takut dalam segala hal. Ada sih yang takut enggak dapat jodoh, sehingga apa? Sodorkan diri. Seperti apa? Kalau yang jualan yang murah itu apa namanya? Obral. Takut gak laku. Emang kau barang? Halo. Biasanya ini anak-anak wanita ini. Engkau gak barang, jangan diperjualbelikan, amin. Takut gak laku, sodorkan. Nanti kalau sudah bawa gerang jalan-jalan, dengan terpaksa pasti dinikahkan. Jadi sodorkan diri. Takut gak laku. Padahal firman Tuhan berkata, anak-anak Tuhan, kau berharga di mata Tuhan, amin. Kalau berharga di mata Tuhan, berarti semakin lama semakin mahal harganya, amin. Amin.
Semakin cepat berarti apa? Ada yang mau dikejar. Kalau lama, ada yang ditunggu. Yang ditunggu mana? Jodoh yang terbaik. Amin. Iya. Kok belum dapat pun berarti Tuhan mau kasih yang terbaik. Sabar dulu. Amin. Jangan jual murah. Jangan obral. Amin, anak muda. Anak muda yang ada di rumah juga. Jangan ngobrol. Kau berharga di mata Tuhan. Amin. Tuhan kasih pasangan yang sepadan. Itu yang terbaik. Amin. Iya. Jadi jangan takut karena roh yang ada di dalam dirimu, roh yang membangkitkan, bukan roh ketakutan. Jangan takut masa depanmu. Masa depanmu ada di tangan Tuhan. Masa depan yang indah. Amin. Ya. Jadi kalau selama ini engkau masih takut, itulah yang membuat Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu. Karena orang yang aku kenal adalah orang yang punya roh menyala-nyala. Amin. Ya. Karena grace anugerah yang kau beri itu adalah besar. Kalau anugerahku yang besar itu ada di dalam dirimu masing-masing, dalam dirimu tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada yang loyo-loyo, tapi semangat terus di dalam Tuhan. Baru aku mengenal kamu. Amin. Ketika engkau minta sesuatu, baru kau jawab, ya anakku, mau apa? Apa sih yang enggak buat kamu? Amin. Mau Tuhan katakan begitu? Semangat. Cayo. Amin. Iya. Biar sadar gak ada yang loyo-loyo. Semangat. Amin. Iya. Hidup cuma sekali. Mau ngapain loyo-loyo? Amin. Hidup itu indah. Kenapa hidup itu indah? Karena hidup itu adalah anugerah. Amin. Iya. Jadi jangan mulai hari ini jangan mau loyo-loyo lagi. Amin. Jangan sampai Tuhan bilang aku nggak kenal kamu. Kata Tuhan, roh yang ada di dalam diriku besar. Roh yang ada di diriku itu membangkitkan semangat. Kok kamu loyo-loyo? Berarti roh yang ada dalam diriku tidak sama dengan roh yang ada dalam dirimu. Jadi aku tidak mengenal kamu. Mau? Mau? Mau apa enggak? Mau Tuhan kenal atau Tuhan tidak kenal? Nah, kalau mau Tuhan kenal, ingat, roh yang membangkitkan Yesus adalah roh yang sama yang membangkitkan kita. Jadi kalau Yesus semangat, kita juga semangat. Baru itu namanya mirip Bapaknya. Jangan sampai mirip tetangga. Amin. Mirip dengan Bapa di surga. Amin. Kok aminnya kok cuma amin? Siapa yang punya roh yang sama dengan roh yang membangkitkan Yesus? Amin. Katakan amin. Amin. Kalau itu ada dalam diri Tuhan akan berkata, ini anakku, ini anakku, ini anakku, ini anakku, ini anakku, anakku semua. Lalu Tuhan berkata, anakku mau minta apa? Terus ya Tuhan, aku ingin ini loh Tuhan. Apa sih yang enggak buat kamu? Amin. Iya. Apapun yang kau minta, aku beri, kata Tuhan, karena aku anakku. Roh yang ada dalam diriku, ada di dalam diriku. Jadi intinya adalah pastikan roh yang ada di dalam Kristus itu yang ada dalam dirimu. Amin. Jadi ingat bahwa hidup adalah anugerah. Hargai anugerah yang Tuhan beri. Karena anugerah yang Tuhan beri di dalam hidupmu harus membuat engkau selalu melakukan pekerjaan yang baik. Yang setuju katakan amin. Katakan, aku hanya melakukan pekerjaan yang baik. Satu dua ya. Aku hanya melakukan pekerjaan yang baik. Apa itu pekerjaan yang baik? Ingin tahu? Tahu banget? Ingin tahu atau tahu banget? Tahu banget. Kalau setiga 23. Baca. Yang keras bacakan. Apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, itu dia pekerjaan yang baik. Amin.
Kalau kau lakukan apa-apa, lakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Jadi harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, lakukan untuk Tuhan. Amin. Itulah pekerjaan baik. Jadi yang mau saya bagikan firman Tuhan buat kita hari ini, melakukan pekerjaan baik itu adalah lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Amin. Amin. Jadi kau mau pelayanan, main musik, kau jadi WA, jadi singer, kau ambil bagian pelayanan apapun, mau jadi kolektan, mau jadi tukang sapu, mau kameramen, apapun bagian pelayananmu, lakukan dengan segenap hati untuk, bukan untuk pendeta, bukan supaya dipuji, bukan supaya dibilang wah suaranya bagus, bukan supaya dibilang wah permainan musiknya bagus, enggak, tapi lakukan untuk Tuhan. Bisa buktikan? Amin. Kalau kau lakukan untuk Tuhan, ketika engkau ditegur saat melakukan pekerjaan itu atau sesudah melakukan pekerjaan itu, engkau dapat evaluasi, ditegur, bahkan mungkin naik level, bukan hanya ditegur, tapi sampai engkau dimarahi, hatimu tidak akan terganggu karena kau lakukan untuk Tuhan. Itu buktinya engkau melakukan pekerjaan baik. Amin. Harus ada bukti. Jadi ketika engkau melakukan pekerjaan baik, engkau dapat kritikan, disitulah kelihatan aslinya dirimu. Apakah itu kau lakukan untuk Tuhan atau untuk dirimu? Kalau kau lakukan untuk dirimu, ketika dikritik engkau tersinggung. Tapi kalau kau lakukan untuk Tuhan, dikritik, dimarahi sekalipun, engkau tidak akan terganggu. Yang setuju dan yang mengamenkannya dialah orang-orang yang masuk hitungan di mata Tuhan. Katakan amin. Walaupun engkau belum melakukan, engkau ketika engkau mengatakan amin, ada kuasa yang Tuhan beri untuk di hari-hari berikutnya engkau mampu melakukannya. Amin. Jadi hidup kita yang adalah anugerah Tuhan ini harus yang pertama melakukan pekerjaan baik. Cara melakukan pekerjaan baik adalah lakukan segala sesuatu dengan segenap hati untuk Tuhan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua melakukan pekerjaan yang baik adalah taat dan setia kepadamu Tuhan. Contohnya saya kasih, Abraham ketika hidup dalam kemakmurannya di Ur Kasdim, dia di sana seluruh kebutuhannya terpenuhi. Tapi Tuhan berkata, Abraham, engkau harus angkat kaki dari tempat ini. Lalu Abraham berkata, kemana Tuhan? Pokoknya angkat kaki, berjalan saja. Kemana? Tuhan tidak kasih tahu. Mau ngapain? Tujuannya apa? Tuhan tidak kasih tahu. Apa Abraham menuntut mengatakan, aku tidak mau Tuhan, di sini aku udah makmur, aku udah kekurangan banyak harta kekayaan. Abraham tidak berkata begitu. Dan Abraham tidak menuntut Tuhan mengatakan, Tuhan, aku mau jalan, asal Tuhan kasih tahu. Kemana? Asal Tuhan kasih tahu, nanti di sana aku dapat apa? Asal Tuhan kasih tahu untungnya apa? Asal Tuhan kasih tahu tujuannya apa? Sekarang Tuhan jelaskan dulu, baru saya jalan. Abraham tidak mengatakan seperti itu. Karena apa? Ada unsur taat. Jadi kapan taat itu berfungsi? Camkan ilustrasi firman tadi tentang Abraham. Ini semua yang sudah dewasa, sudah lulus minimalnya SMA, dan ada beberapa lebih banyak sini sarjana-sarjana.
nalarnya harus lebih tanggap. Di mana ditemukan ketaatan itu? Di mana ditemukan ketaatan? Halo? Saya kasih kita waktu untuk berpikir. Di mana ditemukan ketaatan? Ini penting sekali. Kunci firman Tuhan ada pada ketaatan. Di mana kunci ketaatan? Ketika engkau melakukan sesuatu yang engkau tidak sukai, itulah ketaatan. Amin. Ketika kau bisa dikatakan kamu makan, terus kamu makan, kamu suka makan apa enggak? Kebetulan makan, kamu makan, taat apa enggak itu? Enggak taat. Di situ enggak ada unsur taat. Tapi apa itu salah? Enggak. Itu artinya itu hal biasa. Jadi berbicara tentang taat itu luar biasa. Kau disuruh melakukan hal A, tapi kau tidak tahu apa tujuannya, apa alasannya, tapi engkau tetap taat karena Tuhan yang mengatakan aku taat. Itu baru disebut ketaatan. Tapi ketika kau suka kau melakukannya, di situ nggak ada ketaatan. Artinya di situ nggak ada unsur ketaatan. Paham apa enggak? Artinya itu tidak bernilai ketaatan. Mau melakukan hal-hal yang bernilai ketaatan, kau harus mampu melakukan hal-hal yang luar biasa, melawan arus. Jadi kalau di sini saya istilahkan melawan arus. Ada dulu pemuridan kita kelas melawan arus. Artinya gini loh, melawan arus. Orang lain tidak sanggup melakukan, tapi kamu sanggup. Orang lain gini garing kepala, ya ampun, kok dia mau sih ya? Tapi kamu tetap mampu melakukannya. Contoh melawan arus ya. Firman Tuhan berkata tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Ketika ditampar pipi kiri kau kasih pipi kanan. Apakah itu maksud firman itu? Bukan. Ketika engkau dilukai itu maksudnya dikecewakan, engkau dihina, diolok, tapi engkau masih bisa tersenyum sama orang itu. Engkau bisa memaafkan, mengampuni dia. Sampai orang berkata, ini orang gak waras. Kok disakiti masih bisa mengasihi? Sudah diolok, dihina, kok masih bisa tersenyum sama orang itu? Kalau aku, dia lempar aku, pakai batu kecil, mau lempar pakai batu besar. Tapi kok dia masih bisa tersenyum? Bahkan ketika musuhnya butuh bantuan masih dia bantu. Itu melakukan apa? Sesuatu yang orang lain tidak bisa lakukan. Itu termasuk melawan arus juga. Tapi lebih melawan arus lagi yang dilakukan oleh Abraham. Sampai orang mengatakan, wah dia orang bodoh, dia kaya di Gunung Kastim, kok dia mau sih pergi? Dan banyak hal-hal lain yang dilakukan oleh Abraham, hal-hal yang luar biasa. Dan itu dilakukan karena apa? Iman. Jadi Abraham melakukan sesuatu yang sebenarnya kalau pakai logika, pakai kedagingan, dia tidak suka. Dia maunya tetap di Ur Kasdim. Tapi karena Tuhan yang mengatakan, dia lakukan. Itu disebut taat. Amin. Amin. Itu seperti tadi pagi. Jadi kita mau jalan, jadi mobil harus dikeluarkan dari garasi. Saya katakan motor dulu yang dikeluarkan, baru mobil. Lalu yang ganteng itu bilang sama saya, tentunya kalau laki-laki ganteng ya, yang memang kebetulan ganteng juga sih. Yang ganteng itu bilang sama saya, gak usah, ini waktunya mepet, nanti kita telat. Mobil aja yang dikeluarin. Saya bilang motor, keluarin motor dulu baru mobil. Yang bilang mobil dulu. Jadi
saya tidak mau dia jatuh dalam dosa. Dosa apa? Dosa apa kira-kira? Dosa sumut-sumut, ya enggak? Saya langsung ingatkan dia, tunjukkan kalau kau taat. Karena Tuhan tidak langsung begini di kita, hai kamu, enggak gitu loh. Tuhan bicara lewat siapa? Lewat hamba Tuhan. Tuhan bicara lewat siapa lagi? Lewat orang tua. Dia tidak suka keluarkan motor. Karena apa? Alasannya logika. Logika apa? Logika. Waktunya sudah mepet. Jadi kalau dapat keluarin motor juga, ya makan waktu, masuk akal. Yang kedua, alasan logikanya adalah membuang energi. Toh yang dipakai mobil, kenapa motor dikeluarkan? Tapi ketika engkau tahu kok apa yang Tuhan maksud, ternyata akhirnya kita naik motor. Ada gunanya nggak motor dikeluarkan? Saya dulu waktu di Tangerang, saya mau ke Jakarta. Jadi ke Jakarta ke Blok M naik Patas 45, masih ingat saya. Waktu buru-buru sekali, jam 10 saya harus sudah nyampe di Blok M. Jadi dari rumah itu berangkat itu pakai kaos, pakai sandal jepit biar bisa lari-lari nanti naik bis. Karena naik bis di Jakarta dulu kaki kita baru naik satu, bisnya udah jalan. Jadi jangan coba-coba pakai high heel. Jadi pakaian saya, baju jas saya ada di dalam tas, high heelnya di dalam tas, yang dipakai adalah kaos, juga pakai sandal jepit. Lari-larilah sampai di pintu tol. Wah, itu lewat ke atas. Wah, puji Tuhan, sepertinya masih banyak kursi yang kosong, masih ada beberapa lah kelihatan. Oh, lari-lari naik. Ternyata ada orang lain juga yang lebih kerasnya larinya dari saya. Saya turun dari angkot mau naik bis. Orang naik. Pas orang itu naik, langsung saya padahal tidak ada 2 meter jaraknya ke bis. Saya mau naik, keburu bisnya jalan. Karena memang di pintu tol nggak bisa lama-lama. Dalam hati saya gini, aduh Tuhan. Terus yang ada di pintu tol itu seperti bukan sapam, kalau di situ apa namanya, penjaga pintu tol itu, dia bilang ke saya, Bu, itu kalau di sini nggak boleh lama-lama, tapi di sana nanti satu tombak listrik di sana, dia berhenti lagi menunggu yang dari sini itu lari-lari ngejar dia, ayo kejar sana. Saya nggak tahu kenapa kok saya nggak tergerak untuk kejar, padahal saya jam 10 harus nyampe. Kalau nggak nyampe, wah saya itu apa namanya, konsekuensinya berat kalau nggak nyampe jam 10. Akhirnya saya berhenti aja. Itu Patasnya Fatima itu datang per setengah jam. Setengah jam berikutnya muncullah Patas. Di situ dia muncul sudah penuh. Saya mau masuk di pintu udah bisa. Jalan lagi itu bis. Saya harus nunggu lagi, harusnya setengah jam lagi. Tapi ternyata anugerah Tuhan luar biasa. Nggak ada 5 menit muncul Patas yang sama. Biasanya mereka diatur per setengah jam, dan itu kursinya pada kosong. Saya naik itu tidak perlu rebutan kursi dan tidak perlu lari-lari. Saya ada yang santai naik, tapi di hati saya ini saya sudah terlambat. Tapi daripada tidak sama sekali, tetap saya berangkat. Apa yang terjadi? Ketika saya berangkat, naik sampai di Kebun Jeruk, kurang lebih sekitar 7-8 menit kayaknya, ya katakan 10 menit lah, dari pintu tol Karawaci menuju Kebun Jeruk. Apa yang terjadi? Patas yang tadinya yang mau saya naikin itu terbalik.
Coba kalau saya naik itu selamat kan? Jadi ini belajar untuk mengikuti apa kata Tuhan. Tuhan bicara sebenarnya di hati kita, tapi kita kadang mengikuti logika kita. Coba seandainya saya bersungut-sungut, saya sudah mengeluh, bisa saja saya naik bis yang sama berbalik lagi. Tapi apa yang terjadi? Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tunjukkan, ini loh, apapun yang kulakukan itu yang terbaik. Dan setelah saya lihat itu, saya katakan pada diri saya, untung saya tidak bersungut-sungut, untung saya taat pada Roh Kudus, sehingga ada damai sejahtera untuk kejar di situ. Tuhan katakan kamu diam, saya diam. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jadi ada banyak hal, contoh-contoh mengenai bagaimana kita taat. Jadi melakukan pekerjaan baik itu mengandung dua hal. Yang pertama, melakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan pekerjaan baik itu adalah kalau di dalamnya ada unsur taat. Amin. Jadi kalau di dalam diri kita tidak ada unsur taat, berarti engkau belum melakukan pekerjaan yang baik di mata Tuhan. Jadi hidupmu yang dianugerahkan Tuhan itu adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Itu yang pertama. Cara melakukan pekerjaan baik sudah tahu? Caranya bagaimana? Apapun itu yang kau kerjakan dari pagi sampai malam, lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan, dan lakukan apapun yang Tuhan katakan dengan taat. Itu namanya melakukan pekerjaan baik. Yang kedua, hidup kita untuk apa? Selain dari melakukan pekerjaan baik, hidup kita adalah Roma 8 ayat 37, ayat terakhir. Katakan apa? Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang benar oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya. Jadi hidup kita yang adalah anugerah Tuhan ini untuk apa? Kata Roma 8 ayat 37, untuk apa? Halo? Untuk lebih dari pemenang. Amin. Amin. Jadi hanya dua hal hidup kita yang anugerah Tuhan ini. Yang pertama, untuk melakukan pekerjaan baik. Yang kedua, untuk hidup lebih dari pemenang. Hanya dua itu saja. Kenapa kita harus lebih dari pemenang? Tuhan tidak pernah merancang kita untuk hidup di bawah standar. Tuhan tidak pernah merancang kita untuk hidup di bawah standar, untuk hidup biasa-biasa saja. Apalagi Tuhan tidak pernah merancang kita menjadi seorang pecundang. Tetapi Tuhan merancang kita untuk hidup lebih dari pemenang, dengan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Jadi katakan pada dirimu, aku nggak mau hidup biasa-biasa saja. Amin. Satu dua ya, satu dua ya. Aku tidak mau hidup biasa-biasa saja. Jadi kalau hidupmu biasa-biasa saja, tetap Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu. Karena roh yang kuberi kepada kamu, roh yang membangkitkan. Jadi kalau kamu biasa-biasa saja, engkau bukan anakku, tapi anak tetangga. Amin. Tapi kalau roh yang dalam dirimu membangkitkan semangatmu, membuat engkau bukan menjadi orang yang biasa-biasa saja, tapi engkau lebih dari pemenang, baru Tuhan katakan, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Amin. Amin. Iya. Kalau orang tuamu hidungnya mancung, hidungmu besek, anak siapa? Iya. Hidup orang tuamu besek, kau tahu hidungmu mancung, jangan-jangan anakmu tetangga. Jadi harus mirip. Amin. Katakan, aku mirip Kristus. Aku mirip Kristus. Coba lihat dalam dirimu, ada enggak?
muka-muka kemuliaan. Amin. Harus ada muka-muka kemuliaan. Jadi engkau sudah menerima anugerah itu. Yang sudah menerima anugerah, angkat tangan. Inilah Tuhan, orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan yang besar. Engkau yang sudah menerima anugerah yang besar, katakan, ikutin saya. Tuhan Yesus, aku sudah terima anugerah-Mu. Hidupku adalah anugerah. Jadi hidupku harus melakukan pekerjaan baik. Hidupku harus lebih dari pemenang. Berikan aku kuasa Roh Kudus yang membangkitkan itu, supaya betul-betul apa yang kukerjakan adalah pekerjaan baik, supaya aku betul-betul lebih dari pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat, mulai dari sekarang hidupmu adalah anugerah. Pemain musik, hidupmu yang anugerah ini harus mulai sekarang ini melakukan hal-hal yang baik dan jamaah Tuhan